Shalom anak-anak semuanya, kembali kita berjumpa untuk mempelajari firman Tuhan hari ini. Kita akan mulai dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami kembali mau belajar firman Tuhan. Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus lahir sesuai rencana Allah. Nas Alkitabnya ada di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Tante mau tanya kepada anak-anak, siapa yang di sini pernah pulang kampung yang bukan berasal dari kota Bandung ya? Kalau kalian liburan pasti ingin kembali ke kota asal kalian, di mana keluarga kalian ada tinggal di sana, baik itu oma, opa, emak atau engkong ya. Nah, bagaimana suasana kalau pulang kampung? Wah, macet ya. Jalanan pasti macet. Rame, banyak orang yang ingin kembali ke kota asalnya masing-masing untuk liburan. Nah, sekarang Tante mau ceritakan ada suasana yang begitu ramai juga, tapi bukan pulang kampung untuk liburan. Nah, pada saat itu Kaisar Agustus memberikan perintah kepada seluruh rakyat di wilayah kekuasaannya untuk pulang ke tempat, ke kota asalnya masing-masing untuk didaftarkan kembali, untuk dihitung lagi bagaimana jumlah orang penduduk di setiap kota ya. Pemerintah Roma ingin mengetahui semua penduduk yang tinggal di wilayah kekuasaan Romawi ada berapa banyak ya. Nah, setelah perintah itu dikeluarkan, ramai-ramailah orang-orang pada pergi ke kota asalnya masing-masing. Pasti akan banyak orang di perjalanan, bukan dengan naik mobil pada waktu itu, tetapi ada yang naik unta, ada yang naik keledai, ada yang berjalan kaki ya. Nah, salah satunya ada yaitu Bapak Yusuf. Dia tinggal di kota Nazaret ya, di wilayah Galilea. Dia itu bukan berasal dari kota Nazaret, tetapi dia berasal dari kota Bethlehem di Yudea. Cukup jauh dari Galilea ya. Galilea, Nazaret di atas sebelah utara, Bethlehem di sebelah selatan. Nah, dia pun pasti harus pulang ke kota asalnya, yaitu kota Bethlehem. Karena apa? Karena Yusuf ini adalah keturunan dari Raja Daud ya. Akhirnya Yusuf pun mengajak Maria tunangannya untuk pulang ke kota Bethlehem, karena Maria juga adalah salah satu keturunan dari Raja Daud. Mereka akhirnya berdua mengadakan perjalanan yang cukup jauh dari kota Nazaret ke kota Bethlehem dengan mengendarai keledai. Pada saat itu Maria sedang hamil ya. Sudah hampir tiba waktunya untuk melahirkan karena kehamilannya sudah besar. Nah, mereka pun mengadakan perjalanan yang cukup jauh ini bersama banyak orang-orang lain di dalam perjalanan, dan sampailah mereka di kota Bethlehem ya. Dan mereka ingin segera beristirahat karena capek ya, perjalanannya cukup jauh. Dan mereka mencari ke sana ke sini penginapan untuk menginap, tapi mereka tidak mendapatkan kamar yang kosong karena banyak sekali orang yang datang ke kota Bethlehem ingin mendaftarkan diri mereka di kota Bethlehem, sehingga semua penginapan sudah penuh. Pada akhirnya Yusuf dan Maria hanya menjumpai sebuah kandang yang bisa
dijadikan mereka untuk tempat beristirahat dan menginap di situ. Tentunya kandang itu dibersihkannya dengan sangat bersih supaya layak untuk menjadi tempat beristirahat. Nah, malam itu pun Maria melahirkan, ya. Maria melahirkan seorang anak laki-laki seperti yang sudah dikatakan oleh malaikat yang mengunjungi Maria maupun mengunjungi Yusuf. Seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus, ya. Nah, mereka bersuka cita mendapatkan seorang anak laki-laki di tempat yang istimewa. Kandang itu menjadi tempat yang istimewa karena anak mereka yang sulung, yaitu Yesus, dilahirkan di kandang itu. Itu adalah seperti sebuah simbol dari Allah bahwa Yesus itu juga adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa yang pernah mengatakan itu? Ada di Alkitab, di kitab Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis mengatakan seperti itu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus lahir ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat, ya, yang menghapus dosa dunia dengan darahnya yang kudus, yang tidak bernoda, tidak bercela, karena Yesus adalah Tuhan yang sendiri turun ke dalam dunia yang tidak berdosa, tetapi Yesus mau dijadikan berdosa supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun menerima keselamatan dan mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sementara itu, di dekat daerah situ juga ada para gembala yang tinggal di padang. Pada malam itu mereka sedang menjaga ternak mereka di padang itu, ya. Tapi tiba-tiba sesuatu yang sangat bersinar terang, ya. Pasti kalian pun kalau ada di situ kalian akan terkejut, akan kaget karena suasana pada malam itu pasti gelap, ya. Di luar pasti gelap, nggak ada lampu. Tiba-tiba sinar yang sangat terang dan menyilaukan nampak di hadapan mereka, dan mereka melihat ada malaikat Tuhan turun dari surga dan datang berdiri di dekat mereka. Mereka terkejut, silau, tidak bisa melihatnya karena begitu terang cahayanya. Itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan, ya, bukan cahaya lampu tapi cahaya kemuliaan Tuhan, dan yang membuat para gembala itu menjadi terkejut dan ketakutan. Pada saat itu malaikat berkata di dalam kitab Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa," ya, untuk semua bangsa di muka bumi ini. Apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Bukan hanya untuk para gembala, ini juga untuk seluruh bangsa. Berarti juga untuk tante, untuk kalian semua, untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan mendapatkan kesukaan yang besar, ya. Dan malaikat itu mengatakan, "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Palungan itu apa sih? Palungan itu adalah tempat makanan untuk hewan-hewan peliharaan di dalam kandang itu, ya. Jadi disitulah bayi Yesus dibaringkan dengan dibungkus dengan kain lampin. Nah, setelah malaikat menyampaikan berita itu kepada para gembala, tiba-tiba tampak di langit itu banyak malaikat. Di Alkitab dikatakan bala tentara surga memuji Allah.
ya. Kita baca pujiannya ya di dalam ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, mereka menyanyikan lagu pujian itu tentunya suara mereka merdu, dan bagaimana banyaknya mereka menyanyi, pasti suatu nyanyian pujian yang sangat indah di malam yang gelap itu, tetapi yang dipenuhi dengan sinar kemuliaan Tuhan, karena para malaikat ada di situ dan mereka memuji kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, karena pada hari itu telah lahir juru selamat di kota Daud, yaitu di kota Bethlehem, ya. Yesus lahir sebagai juru selamat. Artinya apa? Artinya Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa, dengan mati di kayu salib, ya, memberikan darahnya seperti darah domba yang menghapus dosa manusia, ya. Yesus mati, Yesus dikuburkan, tetapi karena dia Tuhan yang turun ke dalam dunia untuk menebus manusia, dia bangkit pada hari yang ketiga, ya. Dan sekarang Tuhan Yesusnya ada di mana? Ada di surga, dan ada di dalam hati kita semua yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah kabar gembira, kabar sukacita yang diberitakan malaikat untuk kita semua, untuk semua umat manusia di muka bumi ini, ya. Nah, setelah semuanya itu, para malaikat kembali lagi ke surga, dan kembali cuacanya menjadi gelap lagi, ya. Kemudian para gembala saling berkata satu dengan yang lain. Katanya apa? Ayo cepat kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan mereka udah tahu tandanya kan, bayi itu dibungkus dengan lampin dan ditaruh di dalam palungan. Makanya mereka mencari bayi Yesus di kandang hewan. Mereka pun menemukan bayi Yesus yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan bersama dengan ibunya, yaitu Maria, dan ayahnya Yusuf di sana, ya. Waktu mereka ketemu, mereka merasa gembira, ya, karena apa yang dikatakan oleh malaikat itu ternyata benar. Yesus lahir pada malam itu dan dia adalah juru selamat. Kemudian para gembala menceritakan apa yang mereka alami di padang, ya. Dia menceritakan bahwa malaikat berkata bahwa hari ini telah lahir seorang juru selamat di kota Daud. Berarti anak yang ada di dalam palungan itu adalah juru selamat. Mereka yang mendengarkannya, mereka heran dengan berita ini, ya. Tetapi Maria menyimpan berita ini di dalam hatinya dan dia merenungkannya. Dia merenungkan apa yang sudah dia alami selama ini. Dari mulai awal malaikat datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Kemudian waktu dia ke rumahnya Elizabeth yang sedang hamil, nah bayi di dalam kandungan Elizabeth pun melonjak, ya, dirasakan oleh Elizabeth. Bayinya melonjak di dalam perutnya karena tahu bahwa di dalam rahim Maria sedang ada bayi Yesus oleh Roh Kudus. Kemudian sekarang para gembala mengatakan bahwa malaikat mengatakan bayi yang dilahirkan oleh Maria ini adalah juru selamat. Maria menyimpan berita ini di dalam hatinya dan merenungkannya, ya. Kemudian para gembala setelah melihat dengan matanya sendiri bahwa benar yang diberitakan oleh malaikat itu, mereka merasa bersuka cita, mereka memuji Tuhan, dan mereka pulang dengan hati yang gembira, hati yang bersyukur, karena juru selamat yang selama ini bangsa Israel nantikan sudah lahir di kota Daud. Kita tahu dari berita kelahiran ini bahwa Yesus adalah
juru selamat yang disediakan oleh Allah untuk menebus manusia yang berdosa, untuk menghapus dosa manusia. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan, mereka menerima hidup yang kekal. Nah, untuk kalian yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian, biar kiranya kita akan terus hidup menjadi kesukaannya Tuhan, ya. Kita akan tutup berita sukacita ini dengan membaca dulu ayat hafalannya ya hari ini ya. Kita baca di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kita puji Tuhan dengan ayat 14. Kita sama-sama baca. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan tutup dalam doa. Kalian yang belum pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti Tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah lahir ke dalam dunia sebagai Juru Selamat. Dan saat ini saya percaya bahwa Engkaulah Juru Selamat saya yang mau menghapuskan semua dosa saya dan telah melakukannya di atas kayu salib, sehingga saya mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berita sukacita yang besar yang kami terima hari ini, bahwa Engkau Yesus telah lahir sebagai Juru Selamat kami yang menebus hidup kami, orang-orang yang percaya kepadamu, dan kami pun menerima hidup yang kekal hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.